selesai silahkan dicek. Ayo, coba ke sini. Iya, Bu. Ayo, ini setelah saya cek di laporan cash flow-mu, ini jumlahnya nggak sesuai loh. Seharusnya ini kan planningnya, schedule-nya di tanggal sekian ini kan ada incoming. Ini belum ada deh di sini. Coba deh kamu cek, cek ulang. Oh iya Bu, iya Bu. Oh iya, saya kayaknya ini kelewat Bu, maaf Bu. Nanti saya perbaiki lagi. Enggak, coba ya. Ini kan kamu prepare cash flow nih, laporannya penting loh. Kita nanti dilaporkan untuk manajemen. Coba kamu perbaiki dulu. Sering salah kamu, saya lihat ya. Maaf Bu. Ya, oke, perbaiki. Segera submit ke saya kalau sudah selesai. Ya, baik. Tidak. Iya Bu. Dokumen yang saya minta untuk disiapkan sudah selesai. Maaf Bu, dokumennya belum ketemu. Loh, kok bisa belum ketemu? Kenapa? Iya Bu, masih saya cari Bu. Ini udah 2 hari loh. Kira-kira kapan kamu bisa selesaikan? Perkiraan 1 minggu Bu. Lama sekali. Coba deh, kayaknya gini, kamu perlu perbaiki itu cara filing kamu supaya lebih memudahkan lagi. Baik Bu. Jadi dokumen kalau begitu diperlukan kamu bisa langsung ambil, nggak perlu waktu lebih lama lagi untuk mencari. Baik, Karena Bu. ini sudah 2 hari belum selesai, lalu kamu masih minta waktu lagi 1 minggu untuk menyelesaikan. Mohon maaf Bu. Oke, kalau gitu coba kamu perbaiki dulu, filing kamu dirapikan, cari file itu segera submit ke saya ya. Baik Bu. Oke. Selamat sore Bu Dia. Sore Pak. Eh, Kemarin saya memperhatikan kondisi pekerjaan dan ruang kerja kita. Saya lihat situasinya seperti yang saya simpulkan, bahwasannya kelihatannya kurang mendukung untuk pencapaian tujuan organisasi kita. Saya juga melihat, kemarin saya mempelajari dokumen-dokumen kita terkait dengan pencapaian perusahaan dan profit. Hampir tidak ada kemajuan yang kelihatannya itu bisa kita tingkatkan kembali. Dan kalau melihat profil dari tim kita, saya pikir banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk perbaikan. Menurut Bu Dia, bagaimana pendapatnya terkait dengan hal itu? Oke Pak, menurut saya kondisi tim saya saat ini memang sangat terbatas, dan menurut saya apa yang saya lakukan kepada mereka, melakukan penekanan-penekanan, memberikan pressure, saya harapkan bisa memacu mereka untuk bisa menyelesaikan target-target sesuai dengan deadline-nya gitu. Karena memang keterbatasan itu sebenarnya mengganggu Pak untuk kinerja kita gitu, dan saya juga belum menemukan cara yang tepat bagaimana untuk bisa memotivasi mereka lebih baik gitu. Bagaimana kalau saya paparkan ide dari konsep yang akan kita bangun selanjutnya? Apakah Bu Dia setuju? Saya akan menjelaskan apa yang menjadi target kita, kemudian strategi kita agar kondisi yang lama bisa kita perbaiki. Kita mulai dari lingkungan kerja dulu. Ya, dimana kita lihat bahwasannya lingkungan kerja kita ya sangat kaku ya. Mungkin kita bisa rubah nanti dengan penambahan-penambahan fasilitas, bisa kita lakukan perubahan-perubahan yang lain. Mungkin Bu Dia bisa melihat konsep yang Ya. akan saya sampaikan. Nah, Oke. sebentar. Tapi Pak, menurut saya kalau kita akan menambahkan fasilitas untuk anggota tim kita, sedangkan kapasitas mereka belum sesuai dengan kriteria yang kita harapkan, apakah nggak wasting Pak? Ya, untuk di tahap awal
untuk kondisinya memang kelihatannya seperti itu, tapi ini kan investasi jangka panjang. Ya, kita harus membuat mereka merasa nyaman dulu untuk bekerja di lingkungan kita. Dan saya pikir juga secara karakter Bu Dia juga harus dirubah, lebih bisa menerima, memberikan masukan, lebih bisa mengkolaborasi. Jadi ini kelihatannya hanya satu arah. Nah, bagaimana nanti ke depan kita ciptakan tim yang dimana ide-ide itu dari mereka juga ada masukan. Nah, sehingga kita bisa memakai ide itu untuk kemajuan perusahaan kita juga tentunya. Dan saya pikir itu hal yang bagus dan lebih mempermudah untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja mereka. Ya, nah nanti konsep yang saya sampaikan untuk ini nah kurang lebih nanti seperti yang di sini, bagaimana bisa kita memberikan konsep ke mereka dengan target yang menjadi pencapaian akhir bersama dengan tim. Dan saya yakin ini sangat bagus. Selamat siang Bu Dia, Mbak Ayu, Mbak Fida. Selamat siang, Pak. Hari ini kita meeting pertama kali ya kita bertemu setelah mungkin kemarin saya sudah melihat kondisi di dalam perusahaan kita. Saya melihat pertama saya mengevaluasi terkait dengan kinerja perusahaan kita, kemudian saya melihat bagaimana lingkungan kerja kita, dan terakhir bagaimana budaya organisasi kita ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin di mana untuk ke depan ya saya ingin ada perubahan ya, baik dari sisi budaya kerja, lingkungan kerja, dan target-target kita harus kita rubah ya. Nah, harapan saya sangat bergantung kepada Bu Dia, Mbak Ayu, dan Mbak Fida untuk melaksanakannya. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang saya rancang ya, dan saya harap ini bisa kita ikutin semua ya. Nah, nanti Bu Dia yang akan memberikan arahannya ya. Nah, untuk nanti Mbak Ayu ya kita akan lebih banyak bagaimana terkait dengan percepatan laporan-laporan ya, dan ketelitian ini kemungkinan saya akan menerapkan terkait dengan sistem ya nantinya. Nah, di sini Mbak Ayu ya harus bagaimana harus mampu cepat beradaptasi nanti dengan teknologi digital ya. Nah, Mbak Fida kedepannya nanti bagaimana nanti terkait dengan pelayanan ke customer. Nah, ini Mbak Fida harus lebih rajin ke depannya berkomunikasi dan meningkatkan komunikasi. Nah, nanti mungkin selama ini bidang pekerjaannya kan berbeda ya. Nah, kita akan arahkan bagaimana untuk mencapai kondisi-kondisi yang seperti saya sampaikan tadi terkait dengan pekerjaan itu untuk Mbak Fida ya, nanti ya harus disusun ulang semuanya ya. Jadi itu yang akan kita tindak lanjuti, dan saya berharap kepada Bu Dia ya, ini untuk dimonitor ya, dievaluasi terus kinerjanya, nanti dilaporkan kepada saya, disampaikan, dan kita akan lakukan pertemuan seperti ini 1 minggu 1 kali ya, di setiap hari Senin di awal minggu ya, betul. Baik. Ya. Baik, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan Bu Dia terkait ini? Saya rasa arahan dari Bapak sudah cukup jelas untuk kami. Nanti untuk detailnya akan kami lanjutkan lagi dengan tim bagaimana pelaksanaannya, Pak. Baik. Baik, terima kasih arahannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh Pak Adi untuk perkembangan dan peningkatan performance di perusahaan kita. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih.
Ibu Dia, Ya, Mbak Vida. ada yang ingin saya sampaikan Bu terkait perpindahan pekerjaan saya sebagai admin menjadi marketing ini Bu. Ya, gimana? Jadi saya ini sebenarnya sudah cukup menguasai pekerjaan saya sebagai admin Ibu. Oke. Kalau saya dipindahkan di tim marketing, mungkin saya butuh penyesuaian yang lebih, saya mungkin butuh support yang lebih ini juga ya Bu, lebih bisa membawa saya untuk meyakinkan saya untuk pindah ke tim marketing Bu. Oh gitu. Oke. Saya ya mungkin saya cukup berat Bu untuk Pindah ke marketing. Iya. Maksudnya seperti itu. Oke. Gini Mbak Vida, dari hasil review kemarin, apa yang sudah kamu lakukan ternyata bisa improve, lalu performancemu menjadi lebih baik. Tentunya ini dari hasil penilaian manajemen dan atasan langsung. Nah, manajemen dan atasan langsung menilai bahwa Mbak Vida mampu untuk menduduki posisi yang baru. Memang perlu belajar, perlu adaptasi, lalu kita menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Tidak ada sesuatu yang mudah memang dalam upaya kita menjadi lebih baik. Tapi saya yakin Mbak Vida bisa melakukan itu di posisi yang baru. Kalau masih memerlukan nanti arahan, bimbingan atasan yang baru, tentu saja akan dengan senang hati membimbing. So jangan khawatir, posisi yang baru akan menunggu di sana. saya akan usahakan sebaik mungkin ya Bu ya. Iya, oke, yakin ya. Iya, harus Oke. yakin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kalau Mbak Ayu gimana? Sebetulnya saya juga punya kekhawatiran sih Bu gitu. Apa yang menjadi kekhawatiran? Karena ya menurut saya untuk belajar digital itu cukup sulit Bu gitu. Karena sebetulnya saya pribadi agak tidak terlalu senang dengan digitalisasi Bu gitu. Jadi gimana ya, saya juga butuh pembelajaran. Saya juga takut kalau saya ada pelatihan pun perkembangan saya tidak cepat gitu. Jadi saya nggak yakin aja Bu. Gini, oke. Memang saat ini digitalisasi ini sudah menjadi kebutuhan. Jadi mau tidak mau supaya perusahaan kita terus berkembang, tidak tertinggal gitu, ya kita harus menyesuaikan. Masing-masing dari kita harus menyesuaikan. Gitu. Kalau kita sudah ada di zona yang nyaman, memang kita akan sulit untuk meninggalkan. Tetapi pada saat ada kemauan dari kita untuk belajar, untuk kita improve, menyiapkan jadwal pelatihan untuk Mbak Ayu, karena memang perlu waktu untuk belajar digitalisasi itu, terutamanya di bagian kita ya, gitu. Jadi jangan khawatir, nanti kita sama-sama belajar untuk menuju ke sana. Baik, Oke, terima kasih Bu. sama-sama Mbak Ayu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini semuanya? Luar Baik, biasa Pak. Wah, kelihatannya masih tetap semangat ya. Khusus hari ini kita sudah melewati 1 semester ya dari perjalanan perusahaan kita, dan kita meeting hari ini untuk akan saya paparkan ya pencapaian kita ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Mbak Ayu, Mbak Vida, dan juga Bu Diah ya yang sudah melakukan kontrol dan juga mengorganisasi ya, sehingga secara umum yang kita dapatkan sangat luar biasa ya. Customer kita bertambah ya, dengan customer bertambah profit kita juga bertambah ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan kita ya selama 1 semester ini. Ya kelihatan kita mulai waktu itu mungkin tidak langsung di bulan Januari ya, kita waktu itu banyak preparation, tentunya banyak problem yang kita hadapi, tapi dengan semangat semua ya bekerja sama ya, di awal bulan Februari ya kita bisa startup ya dari
bisa lihat ya, mulai dari awal bulan Februari sampai dengan terakhir hari ini ya, kita bukukan pencapaian kita sudah jauh ya, hampir mungkin 60% dari bulan sebelumnya ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa dan saya sangat menghargai. Dan apabila ini bisa kita pertahankan, tentunya cita-cita kita dan harapan kita yang kemarin sebelumnya saya sampaikan, sangat besar kemungkinan itu bisa terlaksana ya. Jadi saya minta ini tetap dipertahankan ya, kemudian nanti kita improve lagi. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai berhenti untuk melakukan perbaikan ya, karena apabila sudah selesai satu perbaikan, lakukan lagi, cari lagi bagaimana ide yang terbaik. Oke. Dari Ibu Diah, silakan dilanjutkan yang ingin disampaikan kepada timnya. Baik, Mbak Vida, Mbak Ayu, saya mengapresiasi atas kerja keras kalian, kerjasama yang baik, lalu komunikasi juga yang baik selama 1 semester ini. Ternyata kalian mampu melakukan itu yang tadinya kalian tidak yakin, tadinya merasa tidak percaya diri, tapi dengan hasil yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Adi, bahwa ternyata kita bisa melakukan. Terima kasih sekali, saya harapkan tetap support untuk semester mendatang. Mudah-mudahan kita bisa menutup tahun ini dengan sangat baik. Terima kasih Ibu. Semangat tuh. Semangat ya, semangat Oke, ya. semangat. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Mbak Ayu, Mbak Vida, Bu Dia. Saya apresiasi sekali kepemimpinan Bu Dia bisa menggolkan dari tujuan kita. Ya, Baik. selamat Bu Dia ya. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya, sama-sama.